Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Presiden nomor 157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dibentuklah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di provinsi. Pada setiap provinsi dibentuk satu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerjasama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal. Kemudian menyelenggarakan fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerjasama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal. Kemudian menyelenggarakan fungsi pengordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan. Kemudian menyelenggarakan fungsi pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya, dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sahabat penyuluh, adapun susunan organisasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe A dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe B. Penentuan tipe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didasarkan pada pola klasifikasi. Pola klasifikasi ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Sahabat penyuluh, susunan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang pertama yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe A. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe A ini merupakan jabatan pimpinan tinggi pertama atau jabatan struktural eselon 2A. Struktur organisasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe A terdiri atas bagian tata usaha dan umum, bidang pelayanan dan pembinaan, bidang pembimbingan kemasyarakatan, bidang perawatan, pengamatan dan kepatuhan internal, dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagian tata usaha dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerjasama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan,
dan rumah tangga di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya. Adapun bagian tata usaha dan umum yaitu menyelenggarakan fungsi pengordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian menyelenggarakan fungsi pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian menyelenggarakan fungsi pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia. Menyelenggarakan fungsi pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan, penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan kerjasama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik, pengordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara, menyelenggarakan fungsi dan penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumah tanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan. Bagian tata usaha dan umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kemudian bidang pelayanan dan pembinaan. Bidang pelayanan dan pembinaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengordinasikan serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan. Adapun fungsi bidang pelayanan dan pembinaan yaitu menyelenggarakan fungsi pelayanan dan pembinaan, penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi, pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja, produksi, dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Kemudian menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya, dan menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Bidang pelayanan dan pembinaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kemudian bidang pembimbingan kemasyarakatan. Bidang pembimbingan kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian di bidang pembimbingan tugas kemasyarakatan. Adapun fungsi bidang pembimbingan kemasyarakatan yaitu menyelenggarakan fungsi penyiapan, pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Kemudian menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan,
dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya, dan penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Bidang pembimbingan kemasyarakatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kemudian bidang perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal. Bidang perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal mempunyai tugas melaksanakan dan mengordinasikan serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang perawatan, kesehatan, pengamanan, pengamatan, intelijen, dan kepatuhan internal. Adapun fungsi dari bidang perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal yaitu menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Kemudian menyelenggarakan fungsi penyiapan, pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya, dan menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan, monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Bidang perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon 3A. Sahabat penyuluh, kemudian susunan organisasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang kedua yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe B. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe B merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon 2B. Struktur organisasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe B terdiri atas bagian tata usaha dan umum, bidang pelayanan dan pembinaan, bidang pembimbingan kemasyarakatan, dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagian tata usaha dan umum. Bagian tata usaha dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerjasama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya. Adapun fungsi bagian tata usaha dan umum yaitu menyelenggarakan fungsi pengordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan kantor wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi, menyelenggarakan fungsi pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia, menyelenggarakan fungsi pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan kerjasama, teknologi informasi, pengolahan data dan komunikasi publik, dan pengordinasian dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara. Kemudian menyelenggarakan fungsi dan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumah tanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan. Bagian tata usaha dan umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Sahabat penyuluh, kemudian bidang pelayanan dan pembinaan. Bidang pelayanan dan pembinaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengordinasikan serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, serta pembinaan narapidana dan anak binaan. Adapun fungsi dari bidang pelayanan dan pembinaan yaitu menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Kemudian menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak. Layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya, dan menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Bidang pelayanan dan pembinaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kemudian bidang pembimbingan kemasyarakatan. Bidang pembimbingan kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengordinasikan serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan kemasyarakatan. Adapun fungsi bidang pembimbingan kemasyarakatan yaitu menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi, pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Kemudian menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi, pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakatan, pembimbingan klien masyarakatan, dan pengawasan klien masyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya, dan menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan,
pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya. Bidang pembimbingan kemasyarakatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kepala bagian dan kepala bidang pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon 3A. Sahabat penyuluh, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar satuan organisasi dalam kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, antar instansi vertikal kementerian serta unsur pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Setiap unsur pimpinan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kepala Bagian dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang menjadi atasan langsung. Dalam hal di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat jabatan fungsional ahli utama. Penugasan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pertanggungjawaban penugasan jabatan fungsional ahli utama disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sahabat penyuluh, demikian tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.